Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Supriyadi. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai strategi marketing produk tolak angin. Tapi pertama-tama sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Wiras selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai profil singkat tolak angin. Jadi pada awalnya produk tolak angin ini dibuat atau diracik oleh Ibu Rahmat Sulistyo hanya untuk keperluan keluarga saja. Akan tetapi pada tahun 1940 akhirnya Ibu Rahmat ini memutuskan untuk menjual racikan tersebut kepada masyarakat umum. Racikan tersebut diberi nama tolak angin. Lokasi penjualan pertama tolak angin ini berada di daerah Ketandan, Yogyakarta. Produk tolak angin ini awalnya itu berbentuk serbuk. Selanjutnya pada tahun 51 setelah mengalami permintaan yang terus meningkat, akhirnya Ibu Rahmat ini memutuskan untuk membuat sebuah pabrik di daerah Semarang. Pabrik tersebut diberi nama Sido Muncul. Sido Muncul itu mempunyai filosofi tersendiri yang artinya impian yang terwujud. Nah, selanjutnya pada tahun 92 terjadi perubahan produk terhadap produk tolak angin yang tadinya berbentuk serbuk kini menjadi cair seperti yang telah kita ketahui bersama sampai saat ini. Next. Nah, selanjutnya pada tahun 2002 PT Sido Muncul bekerja sama dengan dua universitas yang berada di Jawa Tengah, yaitu salah satunya itu adalah Undip atau Universitas Diponegoro untuk melakukan uji praklinik. Uji praklinik tersebut diantaranya adalah uji toksisitas dan juga uji khasiat, di mana uji toksisitas tersebut memperlihatkan hasil bahwa tolak angin ini sangat aman bagi manusia untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dengan catatan sesuai dengan kadar atau dosis yang berlaku. Lalu hasil dari uji khasiatnya adalah tolak angin ini ternyata terbukti bisa meningkatkan daya tahan tubuh manusia. Lalu pada tahun 2007 tolak angin mendapatkan penghargaan dari BPOM RI berupa obat terstandar pada waktu itu. Perlu diketahui teman-teman bahwa produk tolak angin ini diproduksi oleh pabrik modern yang berstandar GMP atau Good Manufacturing Practice, di mana dalam setiap tahapannya melalui uji kontrol yang ketat untuk mendeteksi adanya barang haram, logam berat, ataupun hal-hal yang dirasa tidak higienis. Mungkin itu saja mengenai profil singkat dari produk tolak angin. Next. Nah, next kita akan membahas bauran pemasaran tolak angin. Bauran pemasaran itu adalah suatu alat perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, dalam bauran pemasaran ini dikenal dengan konsep yang namanya 7P. Nah, di sini kita akan mencoba membedah satu persatu P tersebut. Jadi langsung aja. P yang pertama itu ada produk. Tolak angin bisa meredakan masuk angin, perut kembung, demam, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, jadi produk tolak angin ini diproduksi untuk meredakan penyakit-penyakit yang sudah seperti saya bilang tersebut. Nah, produk tolak angin ini mempunyai varian rasa. Produk tersebut bisa dilihat seperti berbedanya kemasan ataupun bedanya konsumsi untuk faktor usia. Pokoknya produk tolak angin ini dibuat sesuai dengan faktor selera dan faktor usia. Selain dari 5 produk yang saya tampilkan ini, ternyata tolak angin juga memproduksi sebuah permen dan juga minyak tolak angin yang gunanya itu untuk mengatasi perut kembung. Itu kira-kira untuk P yang pertama. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas kemasan produk yang sering kita temui di warung-warung. Nah, yang pertama itu
tolak angin ini kemasannya itu didominasinya warna kuning. Menurut artikel yang saya baca di sebuah universitas di Amerika tentang branding dan warna, dominasi warna kuning ini ingin menunjukkan kesan hangat. Nah, bisa ditarik kesimpulan di sini bahwa tolak angin ingin mempertegas bahwa produk yang dijualnya itu mengandung khasiat yang mengandung sensasi hangat kepada setiap orang yang mengkonsumsi tolak anginnya tersebut. Selanjutnya ada logo halal. Logo halal ini didapat dari MUI. Tentunya logo halal ini ingin menginformasikan kepada seluruh konsumennya bahwa produk tolak angin ini 100% halal, tidak ada barang-barang haram ataupun hal lainnya di dalamnya. Tentunya informasi ini sangat berguna yang notabene masyarakat di Indonesia ini masih memeluk agama Islam. Lalu selanjutnya ada ini ya, ada logo bendera merah putih. Jelas tolak angin ingin memberitahukan kepada pasarnya bahwa tolak angin ini diproduksi di negara Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada gambar rempah-rempah ya, kayak jahe, daun mint, madu, dan juga kayu kering. Tolak angin ingin memberikan informasi bahwa tolak angin ini diproduksi dengan komposisi yang aman dan berasal dari herbal. Makanya dari itu ya, kesan dari gambar ini tuh mereka ini ingin mempertegas gitu bahwa tolak angin ini emang 100% obat herbal dan aman tentunya dikonsumsi bagi semua manusia. Dan yang terakhir bisa kita lihat bahwa ada logo tolak angin ini berwarna merah. Nah, balik lagi ke artikel yang saya baca mengenai branding dan warna. Jadi warna merah itu memperlihatkan keistimewaan pada suatu produk gitu. Sementara jika kita lihat font dari tolak angin ini, jika dilihat lebih dalam lagi atau digali lebih dalam lagi, produk tolak angin ini atau font tolak angin ini menyerupai seperti motif batik. Jadi intinya ini produk tolak angin ini ingin mengambil tema mengenai Indonesia banget atau enggak yang konsepnya ini mengangkat budaya Indonesia gitu. Nah, itu tuh P pertama, produk. Selanjutnya ada P yang kedua, yaitu price atau harga. Nah, sedikit cerita bahwa saya sendiri juga merupakan konsumen tolak angin. Jadi beberapa tahun terakhir ini produk tolak angin ini mengalami kenaikan harga, mulai dari harga 1.500 sampai sekarang sekitar 2.500 sampai 3.000 rupiah di setiap warung yang saya temui di warung-warung di dekat rumah sini. Kita kesampingkan dulu mungkin ada faktor biaya bahan baku yang lebih mahal, tapi saya lebih menganalisisnya ini lebih ke strategi pemasarannya. Jadi menurut saya produk tolak angin ini lebih lebih menggunakan strategi penetration pricing, di mana penetration pricing ini menjual produk dengan serendah-rendahnya, mendapatkan margin yang kecil guna untuk menciptakan loyalitas kepada pelanggan. Selain itu, penetration pricing ini juga berguna agar bisa menekan kompetitor. Jadi apabila mungkin kompetitor yang ingin main di industri obat herbal ini, ya minimal dia harus mempunyai kapasitas produksi yang besar agar bisa menekan biaya HPP-nya. Kira-kira itu P yang kedua. Yang ketiga itu ada P promotion. Tolak angin ini seperti yang kita ketahui sudah cukup lama di pasar Indonesia. Di setiap zamannya produk tolak angin ini selalu mencoba mempromosikan produknya itu disesuaikan dengan zamannya. Bisa kita lihat yang pertama ini, produk tolak angin mempromosikan produknya melalui
saluran atau channel televisi di salah satu televisi stasiun di Indonesia dengan menjadi sponsor. Yang kedua, Tolak Angin mencoba atau membuat brand ambassador dengan mengambil public figurnya itu yang sesuai dengan logonya, itu orang pintar minum tolak angin, seperti Bambang Pamungkas, Herina, dan juga presenter Pita Talisa ya. Next. Nah, ini yang unik menurut saya. Jadi Tolak Angin ini berusaha mencoba membranding salah satu bus atau bis yang ada di kota Surabaya. Seperti yang kita ketahui bahwa Mai Estianty, salah satu musisi Indonesia yang cukup terkenal, dia merupakan kelahiran dia itu di Surabaya. Jadi strategi ini sangat cocok. Selain itu, menurut saya strategi ini juga cocok. Jadi intinya itu strategi berjalan gitu. Ya bener, promosi berjalan. Selain itu, biaya promosi ini cukup murah jika dibanding dengan menjadi sponsor seperti di film ataupun buat iklan. Dan yang terakhir ada personal selling. Personal selling ini diupayakan dari satu individu ke individu lainnya untuk memberikan informasi produk mengenai tolak angin, sehingga berpotensi personal ini akan membeli produk tolak angin. Tolak Angin berusaha menginformasikan produk tersebut dengan mendirikan stand-stand di berbagai event ataupun kegiatan lainnya. Gitu kira-kira. Nah, selanjutnya ada place atau tempat. Jika untuk skala nasional, produk Tolak Angin ini sudah merata saluran distribusinya, itu ditandai dengan mudahnya kita mendapatkan produk Tolak Angin tersebut. Misalnya di warung-warung, ataupun di minimarket, ataupun di pedagang asongan, ataupun supermarket, dan yang lainnya. Sementara untuk di pasar global, Tolak Angin ini juga sudah mulai menyebar ke berbagai negara, seperti Jerman, seperti Amerika, seperti Malaysia, Brunei, Filipina. Nah, fakta unik yang saya lihat, saya pernah searching ini, ternyata di Kamboja dia tuh menjual produk Tolak Angin, akan tetapi produk Tolak Angin ini merupakan barang import dari USA. Padahal kalau secara letak geografis, seperti yang kita ketahui, Kamboja itu lebih dekat dengan Indonesia karena satu benua, yaitu Asia Tenggara. Entah kenapa ini bisa terjadi, yang jelas ini ya lebih ke intermezzo gitu. Nah, selanjutnya ini ada display salah satu display produk Indonesia yang berada di minimarket atau supermarket di negara luar negeri. Nah, jadi setiap produk ini dikategorikan atau diklasifikasikan berdasarkan dari mana produk tersebut berasal gitu. Next. Selanjutnya itu adalah proses pembuatan tolak angin sudah menggunakan teknologi yang cukup tinggi dan bersandar GMP atau Good Manufacturing Practice. Nah, gambar kiri tersebut ini adalah merupakan gambar di mana karyawan dari tolak angin ini sedang mencoba uji higienitas apakah produk tersebut terkandung barang haram, logam berat ataupun hal lainnya. Jadi tolak angin ini saya tekankan kembali diproduksi oleh pabrik modern di mana uji kualitasnya sangat ketat sehingga barang yang diproduksi higienis dan aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Next itu selanjutnya itu adalah people atau SDM. Saya mengambil data ini dari buku tahunan Sido Muncul tahun 2019. Bisa kita lihat sendiri bahwa SDM yang dimiliki oleh PT Sido Muncul ini didominasi oleh SMA, oleh manusia yang berpendidikan terakhirnya itu SMA. Ditarik kesimpulannya itu bahwa
bahwa PT Sido Muncul ini berpeluang bisa menjual produknya ini lebih besar lagi, karena PT Sido Muncul ini di dalamnya ini banyak sekali orang-orang yang mumpuni dalam bidangnya gitu. Next, yang terakhir ini adalah physical evidence. Nah, pabrik Sido Muncul atau tempat diproduksinya tolak angin ini berada di Jalan Soekarno-Hatta, KM 28, Kecamatan Bergas, Kelepu, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Sementara untuk kantor pemasarannya itu berada di Jakarta Selatan. Mungkin segitu saja mengenai konsep 7P tersebut. Selanjutnya kita masuk ke strategi pemasaran tolak angin. Langsung saja. Nah, dalam strategi pemasaran tolak angin ini terdapat konsep STP, yaitu segmenting, targeting, positioning. Kita bedah satu-satu. Yang pertama itu ada segmentasi geografis. Nah, secara letak geografis, kalau untuk skala nasional, jadi si tolak angin ini menyasar semua masyarakat yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Tapi jika kita lihat lebih dalam lagi, jika kita lihat akhir ini atau beberapa tahun ke belakang, tolak angin ini udah mulai masuk ke industri global. Contohnya, jadi ada pelepasan atau ada pelepasan bahwa tolak angin ingin mengekspor produknya ke Filipina. Selain itu juga, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tolak angin sudah mulai mengekspansi produknya ke berbagai negara, mulai dari benua Asia, Eropa, dan juga Amerika. Next. Nah, lalu ada segmentasi demografis. Produk tolak angin ini disasar bagi pria maupun wanita dengan usia rentangnya itu 3 tahun sampai 60 tahun. Nah, rentang usia ini bisa disesuaikan dengan produk-produk tolak angin yang sudah diproduksi, karena sebelumnya produk tolak angin ini sudah memproduksi berbagai macam variasi yang disesuaikan dengan selera dan juga faktor usia gitu, seperti tolak angin anak-anak, tolak angin bebas gula, tolak angin yang biasa gitu, ada tolak angin permen dan lain-lainnya, termasuk tolak angin yang bisa dikonsumsi oleh orang yang sedang menderita diabetes, yaitu tolak angin bebas gula. Next. Lalu ada segmentasi psikografi. Nah, produk tolak angin ini diperuntukkan untuk pegawai kantoran, pelajar, supir bus, dan lain-lain. Mengapa? Karena bisa kita lihat sendiri, kemasan tolak angin ini terbilang minimalis, sehingga produk tolak angin ini bisa dibawa kemana-mana dan tidak membutuhkan banyak space gitu. Sehingga cocok sekali bagi orang-orang yang mempunyai mobilitas tinggi ataupun sibuk di luar lah, sebagai dopingnya itu bisa menggunakan produk tolak angin tersebut gitu. Next. Nah, selanjutnya ada targeting. Tolak angin menargetkan dengan mengkategorikan produknya berdasarkan usia dan selera. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa produk tolak angin ini mempunyai variasi produk, di mana produknya tersebut sudah mempunyai segmentasi tersendiri, mulai dari faktor usia dan selera. Kira-kira begitu. Selanjutnya ada positioning. Tolak angin ingin menjadi leader dalam industri obat herbal. Ya, bisa kita lihat dalam variasi produknya lah, gimana produk tolak angin ini ingin menguasai industri obat herbal. Gimana caranya agar supaya rentang usia dari mulai anak-anak sampai dewasa bisa membeli produk produk tolak angin. Itu dibuktikan dengan beberapa produk atau beberapa varian produk tolak angin. Next. Nah, ini adalah beberapa contoh brand ambassador yang pernah terikat kerjasama dengan tolak angin. Di antaranya bisa kita lihat ada pemain sepak bola Bambang Pamungkas, ada Prita Talisa,
presenter, ada Sherina, ada Dahlan Iskan, ada Bu Widya, ada ini tuh Reynal Pareynal, dan juga Ernest Perkasa. Jika kita lihat gitu, brand ambassador, jadi Tolak Angin ini lebih selektif dalam memilih brand ambasadornya. Kebanyakan brand ambasador Tolak Angin itu orang yang masih energik atau orang yang mempunyai orang terpandang lah, seperti Pak Reynal. Bahkan Pak Dahlan Iskan itu menawarkan dirinya untuk menjadi mempromosikan produk Tolak Angin. Ada juga Ernest Perkasa. Ini bisa kita lihat bahwa Tolak Angin ini ingin mempertegas bahwa slogannya tentang orang pintar minum Tolak Angin itu memang benar gitu, atau mungkin produk Tolak Angin ini ingin menanamkan produknya di benak konsumen bahwa produk Tolak Angin bahwa orang pintar saja konsumsinya itu Tolak Angin gitu kira-kira. Next, selanjutnya ada analisis PST. Analisis PST ini bermanfaat untuk menganalisis lingkungan eksternal di mana perusahaan berencana untuk mulai bisnis menurut Henry tahun 2008 ya. Jadi langsung saja kita bedah kembali mengenai analisis PST ini. Yang pertama itu adalah ada faktor politik. Dikutip di sebuah berita media online, pemerintah melalui Menko PMK mendukung produk Tolak Angin bisa mendobrak pasar global dengan menerbitkan regulasi. Jadi pemerintah melalui Puan Maharani yang ketika itu menjabat sebagai Menko PMK mengatakan bahwa pemerintah siap mendukung produk Tolak Angin agar bisa bersaing di pasar global melalui regulasi-regulasi yang akan dibuat dan juga mempermudah sistem ekspor, sehingga ini adalah suatu peluang agar Tolak Angin bisa mendapatkan atau mengekspansi produknya ke wilayah yang cukup besar. Next, ada faktor ekonomi. Dalam faktor ekonomi ini terdapat dua dampak. Yang pertama itu ada dampak positif, yang kedua itu ada dampak negatif. Dampak positifnya apa? Dampak positifnya itu yaitu penjualan nasional selama pandemi. Penjualan nasional selama pandemi berlangsung mengalami kenaikan permintaan hingga 10%. Ini saya kutip di beberapa berita media online, bisa kita lihat. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa tentu saja seperti yang kita ketahui bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Itu tidak, tapi menjadi bumi ini sedang tidak baik-baik saja, tapi menjadi berkah tersendiri gitu bagi Tolak Angin, di mana mereka masih bisa meraup keuntungan, bahkan kapasitas produksinya juga naik. Mungkin ini produk Tolak Angin ini dianggap oleh masyarakat Indonesia bisa menjadi penangkal agar bisa melawan virus COVID-19 itu. Seperti yang kita ketahui, Tolak Angin ini mempunyai fungsi yaitu meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Dampak negatifnya apa? Ya, dampak negatifnya itu kegiatan ekspor terhambat dan nilai rupiah melemah. Ya, seperti yang kita ketahui bulan-bulan yang lalu, banyak negara yang memberlakukan aturan lockdown di mana kegiatan ekonominya tidak dulu diaktifkan. Ya, secara dampak ke pihak Tolak Angin tentu ini bisa mengganggu kegiatan penjualannya atau kegiatan pendistribusian barangnya, yang tentunya efeknya akan akan mempengaruhi omset penjualan si Tolak Angin tersebut gitu. Next, selanjutnya ada sosial. Jamu merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-menurun oleh para pendahulu. Ya, jadi jamu ini sudah ada sejak dulu, bahkan sejak Indonesia ini bernama Nusantara, tepatnya pada saat Kerajaan Mataram ada di Indonesia. Yang namanya tradisi ini adalah warisan atau suatu kebiasaan yang biasanya dilakukan secara berulang.
Jadi kebiasaan ini sulit gitu untuk ditiadakan. Nah, maka dari itu ini merupakan sebuah peluang atau sebuah keuntungan bagi pihak Telak Angin. Mungkin prediksinya 20 sampai 30 tahun ke depan Telak Angin masih bisa berjaya jika kita lihat dari segi tradisi yang ada di Indonesia ini. Terlebih Telak Angin ini sudah mulai memperluas pangsa pasarnya ke pasar global. Itu kira-kira. Next, teknologi yang pertama berpotensi meraup omset penjualan yang lebih besar. Kedua, promosi secara efektif dan efisien. Ya, dengan adanya teknologi ini tentunya pihak Telak Angin lebih leluasa untuk memasarkan produknya. Bisa memasarkan produknya ke luar negeri, ataupun memasarkan produknya ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau, atau mungkin tidak terjangkau oleh offline gitu. Jadi potensinya ini tentunya jelas omset penjualan Telak Angin akan meningkat dengan adanya teknologi ini. Kedua, promosi secara efektif dan efisien. Yang namanya data di big data itu mereka tersimpan rapi, tersusun. Jadi ketika kita akan mengiklankan suatu produk, kita hanya tinggal mengklik mau usia berapa orang yang melihatnya, ataupun mau seperti apa orang yang ingin melihat produk kita, itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga promosi yang dilakukan bisa efektif dan efisien, dan tentunya lebih hemat dibanding jika kita mengiklankan di di TV ataupun baliho ataupun media cetak dan yang lainnya gitu. Begitu kira-kira. Next, selanjutnya ada analisis pipe porter pada produk Telak Angin. Langsung saja. Yang pertama itu ada ancaman penentang baru. Ancaman penentang baru bisa jadi berasal dari negara lain seperti Cina. Seperti yang kita ketahui bahwa Cina ini memang terkenalnya dengan produk-produk herbalnya, ataupun Korea lah, makanya disebut negara ginseng juga. Nah, ada artikel yang saya telusuri dan sempat baca bahwa kemarin ketika menangani pasien COVID-19 ini, pemerintah lebih memilih import produk herbal dari Cina ketimbang Indonesia. Ini jadi polemik. Tapi lebih dari itu, ini merupakan fakta bahwa negara lain bisa menjadi ancaman bagi perindustrian herbal di Indonesia gitu. Next, daya tawar pemasok. Indonesia termasuk negara yang agraris. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini mempunyai wilayah yang cukup luas dan dianugerahi oleh Tuhan SDM-nya yang sangat banyak. Selain itu, masyarakat di Indonesia juga banyak yang masih menggantungkan hidupnya dengan cara bercocok tani. Ini menjadi suatu kesempatan atau peluang bagi pihak Telak Angin, di mana mereka bisa lebih leluasa dalam memilih bahan baku dan bisa memilih supaya nantinya bisa dijadikan produk Telak Angin, dan memastikan bahwa produk dari bahan baku tersebut merupakan bahan baku yang sudah mempunyai kualitas tinggi. Next, daya tawar pembeli. Semua lapisan masyarakat mulai dari bawah sampai ke atas bisa membeli produk tersebut. Telak Angin distribusinya juga sudah merata. Ya, karena harganya yang murah itu, dengan harga kisaran Rp3.000, semua lapisan masyarakat tentunya bisa membeli produk Telak Angin. Selain itu, produk Telak Angin juga sudah merata untuk saluran distribusinya dari mulai Sabang sampai Merauke. Next, ancaman barang pengganti. Masyarakat sudah banyak yang beralih kepada obat sebagai alternatif untuk menyembuhkan penyakitnya. Ya, kebiasaan baru manusia sekarang ini, mungkin banyak yang lebih memilih obat apotik ataupun obat warung ataupun obat dari rekomendasi dari dokter sebagai obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Ini bisa menjadi salah satu ancaman bagi produk
herbal di Indonesia. Makanya perlunya terus promosi dan edukasi kepada masyarakat supaya produk tolak angin ini bisa tetap berjalan stabil dan terus meningkat gitu. Next, persaingan dalam satu industri. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa di Indonesia ini masih belum banyak pemain di industri obat herbal. Kompetitor yang bisa dibilang cukup menjadi ancaman dalam industri ini adalah antangin. Maka dari itu, upaya yang bisa dilakukan agar menjaga posisinya sebagai market leader, tolak angin harus bisa terus berinovasi dan juga terus bisa peka terhadap perilaku konsumen yang sifatnya terus berubah-ubah. Next, ada analisis SWOT tolak angin. Nah, kita langsung saja. Untuk kekuatan yang pertama, tolak angin ini mempunyai brand image. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa produk tolak angin ini sudah cukup lama berada di Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan produk tersebut. Dan sebenarnya produk tolak angin ini menjadi pionir dalam obat jamu ini, sehingga ketika masyarakat merasa ingin membeli suatu produk jamu, maka ya biasanya mereka bakal langsung teringat tolak angin gitu. Yang kedua, alat produksi canggih. Seperti yang dipaparkan sebelumnya bahwa tolak angin ini memang diproduksi menggunakan pabrik modern yang berstandar GMP, yaitu Good Manufacturing Practice, di mana dalam setiap quality controlnya melalui beberapa tahap yang ketat agar bisa mendeteksi logam berat, barang haram ataupun hal-hal lainnya. Tentunya dengan alat yang canggih ini bisa lebih memudahkan karyawannya agar bisa bekerja lebih efektif dan efisien lagi untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Dan yang terakhir itu ada varian produk. Dalam varian produk, tolak angin ini mempunyai macam-macam produk, mulai dari obat cair, ada juga permen, dan juga yang terbaru itu minyak. Adanya variasi produk tersebut mempertegas bahwa tolak angin ini ingin menguasai pasar obat herbal di Indonesia. Konsumen bisa memilih berdasarkan faktor usia dan juga selera. Lalu yang selanjutnya ini kita bahas kelemahannya. Yang pertama, kelemahannya itu kita melihat dari sisi internal manajemen tolak anginnya tersebut. Yang pertama itu pengadaan alat produksi mahal. Tentu karena teknologi yang canggih itu memerlukan biaya yang cukup mahal, sehingga ya tolak angin harus mengeluarkan dana yang besar untuk membeli sebuah produk atau membeli sebuah alat teknologi tersebut. Yang kedua, biaya perawatan mahal. Jelas ketika ada misal alat yang harus diservis, tentunya ini yang membutuhkan biaya yang lebih atau biaya yang keluarkan akan cukup besar. Yang ketiga, ketergantungan teknologi. Sebenarnya tidak semuanya yang tergantungan teknologi itu baik, tapi ada dampak negatifnya juga. Ketika misalkan ada satu alat ataupun hal-hal operasional yang berhubungan dengan teknologi, ketika mengalami rusak, maka kegiatan produksi produk tolak ini akan terhambat. Selanjutnya ada peluang. Satu, ekspansi ke luar negeri. Dengan adanya dukungan dari pemerintah seperti membuat regulasi dan juga mempermudah barang ekspor, mempermudah kegiatan ekspor, tolak angin berpeluang besar bisa memperluas pangsa pasarnya. Bahkan sekarang sudah dibuktikan secara nyata, seperti distribusi tolak angin ke berbagai benua yang ada di dunia ini, itu membuktikan bahwa tolak angin berpeluang besar
bakal berekspansi ke luar negeri dengan cakupan yang lebih luas lagi. Kedua, mobilitas masyarakat. Kemasan tolak angin yang kecil atau minimalis itu menjadi suatu nilai lebih mungkin bagi orang-orang yang kebiasaannya atau mobilitasnya tinggi seperti sering di jalan, karena produk tolak angin ini akan mudah gitu dibawa dan tidak akan menghabiskan space yang banyak. Ini menjadi peluang bagi pihak tolak angin agar bisa menemani mereka ini supaya menjadi doping gitu. Ketiga adalah Indonesia sebagai negara agraris. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia ini adalah negara yang agraris, di mana masyarakatnya ini masih banyak yang menggantungkan kehidupannya atau roda ekonomi ini dalam sektor stok tanam gitu. Dalam hal ini tolak angin tentunya akan lebih leluasa dalam memilih bahan baku yang berkualitas gitu. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama itu pesaing. Jika ingin tolak angin mempertahankan posisinya sebagai market leader, maka hal yang terbaik adalah tetap terus berinovasi, promosi, dan juga peka terhadap perilaku konsumen yang berubah-ubah gitu. Karena jika ada yang terlewat sedikit, maka kemungkinan besar pesaing bisa mengambil posisi tolak angin sebagai market leader. Kedua, barang substitusi tadi berupa obat-obatan dan hal-hal lainnya. Makanya di sini penting sekali bagi pihak manajemen tolak angin harus memberikan edukasi secara berkala tentang manfaat mengkonsumsi obat-obat herbal yang alami dan tentunya aman gitu bagi manusia. Mungkin segitu saja analisis yang saya berikan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, produk tolak angin merupakan sebuah produk yang tadinya itu dibuat oleh Ibu Rahmat untuk keperluan keluarga saja. Akan tetapi pada tahun 40 Ibu Rahmat ini memutuskan untuk menjual produk tersebut secara bebas. Pada awalnya produk tolak angin ini berbentuk serbuk, sampai pada akhirnya tahun 92 produk tolak angin berubah menjadi cairan seperti yang kita ketahui sekarang ini. Tolak angin menjadi market leader di pangsa pasarnya. Keberhasilan itu salah satu dampak nyata yang dilakukan oleh manajemen tolak angin atau Sido Muncul. Selain itu, strategi pemasaran yang dilakukan tolak angin ini bisa sangat tepat sehingga tolak angin sampai sekarang bisa eksis atau bertahan di pasarnya. Untuk sarannya sendiri, mungkin jika ada teman-teman yang ingin menganalisis ataupun membuat jurnal serupa, alangkah lebih baiknya mencari informasi harus lebih dari satu literatur, karena dengan demikian bisa memperkaya wawasan, kata-kata, dan juga hal-hal positif lainnya. Dan untuk objek penelitian dalam hal ini tolak angin, untuk pihak manajemennya harus bisa terus mengedukasi atau mempromosikan barangnya seperti produk-produk di luar tolak angin yang berkemasan kuning, karena masih banyak di luar sana orang-orang yang belum mengetahui bahwa produk tolak angin ini mempunyai variasi produk. Dan untuk konsumen sering-sering menggunakan produk tolak angin karena manfaat yang diberikan sangat besar. Salah satunya itu adalah bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Yang jelas tentunya seperti musim sekarang ini sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata ataupun data yang kurang akurat. Mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.